Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Mari kita awali pertemuan Rabbi zidni ilma. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu ceria, gembira, bersemangat untuk belajar. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama pelajaran. Dan kali ini khusus kita akan membahas tentang materi kita. Tema besarnya adalah manusia dan lingkungan. Sedangkan materi hari ini adalah tentang kepadatan penduduk dan keragaman flora fauna berdasarkan bentang. Oke, itu materi kita. Baik, Allah mudah-mudahan mudahkan belajar kita dan lancar. Bismillah ya. Sudah siap belajar anak-anak? Siap ya, belajarlah. Oke, tepuk 1. Konsentrasi, tarik konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Semangat ya, angkat tangannya. Gerak-gerakkan ya, kan. Oke, semakin cepat. Oke. Pegang hidung. Pegang hidung. Konsentrasi ya. Baik anak-anak sekalian, kita mulai belajar kita. Sebentar saya start dulu materinya. Ya. Yang akan kita pelajari ini tentang kepadatan penduduk dan keragaman flora fauna berdasarkan bentang. Ya, ini ada 2 materi besar, yaitu tentang kependudukan, kepadatan penduduk di negara kita, dan tentang keragaman flora fauna. Baik anak-anak, sungguh kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah izinkan kita lahir di negara yang luar biasa. Lahir di Indonesia, luar biasa hebat. Hebat alamnya, hebat manusianya. Betapa tidak anak-anak, banyak orang yang iri terhadap Indonesia. Ya iri, alamnya indah, budayanya luar biasa, manusianya saling menghormati, berakhlak mulia, pokoknya luar biasa indah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan di negara yang kita cintai, Indonesia. Baik, dan anak-anak, tahukah kita bahwa negara kita ini adalah negara yang luar biasa juga. Indonesia adalah
salah satu negara yang penduduknya terbesar di dunia. Ya, otomatis sangat terbesar. Kenapa? Karena sangat luas. Luas, indah, damai, luar biasa. Ya. Baik, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kepadatan penduduk Indonesia. Yang kedua tentang penampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Tapi untuk yang kedua kita fokus ke keragaman flora dan fauna saja, karena yang penampakan alam sebagian besar sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke. Baik anak-anak, sudah siap ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas kepadatan penduduk Indonesia. Anak-anak di negara kita itu ada 5 pulau besar ya. Ada 5 pulau yang besar, yaitu pulau apa saja? Pulau Sumatera ya. Ini Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua ya, kemudian di sini nggak kelihatan, terhalang gambar merah. Ini Pulau Jawa. Nah, kita ada di sini. Ada 5 ya. Oke. Nah, ini anak-anak yang data terbaru ya tentang kepadatan penduduk dunia. Misalkan data yang terbaru, negara kita ini posisi keempat, juara 4 kita ya. Ini kita juara 4. Penduduknya terbanyak di dunia yang juara pertamanya adalah Tiongkok, China anak-anak. Nah, sebenarnya lebih luas Indonesia, cuma penduduknya lebih luas. Kemudian India ya, Aca ya, Aca yang sering nonton film Hollywood, Shah Rukh Khan, Mas Nur Khan. Kemudian Amerika Serikat ya, ini jumlah penduduknya nih. Ini gimana bacanya? 1.411.260.000. 1 triliun ini ya, 1 triliun. Iya, 1 miliar ya, 1.411.260.000 orang. Bayangkan orang sudah ya pernah makan nasi semua. Kemudian India ini sekian persen. Indonesia urutan keempat, jumlahnya sekian 271.349 sekian ya. Ini sekian persen dunia. Kemudian lanjut dunia yang ke-10 adalah Meksiko. Kita bersyukur ya, nomor 4 penduduknya terbanyak di dunia. Berarti produktif orang Indonesia. Luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini persebaran penduduk Indonesia ternyata tidak merata, anak ya. Ada di berbagai pulau, ya. Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan seterusnya. Ini yang paling padat yang di sini. Jakarta ya. Jakarta itu penduduknya paling. Nah, ini data terkini anak-anak, hasil sensus penduduk 2020 September 2020, jumlah penduduk Indonesia sekian. Tapi hasil ini pada semester 2, ini akhir Desember ya, sensus penduduk ini sudah
ada di data kependudukan ya, ini sekarang sekian. Wow, banyak ya. Biasanya. Kita urutan keberapa ya? Kalau diurut itu kita urutan keberapa? Pasti urutan kebanyak. Ya, mudah-mudahan. Kemudian pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Ya. Ini pulau kita yang kita huni. Kita ada di Jawa apa, Nana? Ada di Jawa Timur. Kemudian yang paling jarang penduduknya adalah Kalimantan Utara dan Papua Barat. Ini penduduknya per kilometer itu 1 kilometer itu hanya ada 10 penduduk. Berarti jarang. 1 kilo itu padahal 1000 meter. Kalau dibagi 1000 dibagi 10. Jadi per 100 meter ada 1 orang. Ya, sepi berarti ya. Pulau Jawa relatif lebih kecil dibandingkan lainnya. Jadi Pulau Jawa ini kan memang lebih kecil dibandingkan. Tapi penduduknya banyak. Pulaunya kecil, penduduknya banyak. Akibatnya apa? Akibatnya banyak lahan pertanian yang harus digunakan untuk rumah, untuk bangunan, untuk pemukiman penduduk, bahkan untuk usahanya. Jadi ini resiko ya, penduduk banyak. Tidak tahu kenapa orang memilih di Jawa, mungkin karena Jawa adalah pusat negara kita, terutama di Jakarta Barat ya, dan perkembangan luar biasa memang ada di Jawa, sehingga banyak orang yang suka. Oke, di luar Jawa belum dimanfaatkan dengan maksimal, masih banyak yang lahan kosong anak-anak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah kita dan oleh orang-orang di sana. Makanya dibukalah kemudian ada transmigrasi ya, yang mau hijrah ke sana, ke Papua, ke Kalimantan, ini difasilitasi oleh negara gratis, di sana dapat anak. Oke, lanjut. Kemudian di negara kita ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ini agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini agama Islam ya. Kita terbesar. Ini Islam ini mencapai 80% lebih. 80% lebih dari keseluruhan umat beragama yang ada di Indonesia. Bahasanya adalah bahasa Indonesia ditambah bahasa daerah. Jadi masing-masing orang akan punya 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya atau bahasa ibu ya. Misalnya saya ini orang Jawa, maka bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Kemudian bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Semua bisa bahasa Indonesia. Nah, bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat itu adalah bahasa Jawa. Berarti orang Jawa ini lebih banyak ya. Orang Jawa ini lebih banyak. Oke, lanjut. Ada lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa adalah suku yang terbesar. Suku Jawa adalah 41% adalah orang Jawa. Ya. Jawa itu. Oke, ini anak persebarannya seperti ini. Persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, ya. Kalau di Sumatera itu ada Batak, Minang, Aceh, Melayu, Kerinci, Dayak, Nias, Bugis, Pemering, dan Sumender. Kalau Batak, orang Batak ini ada di mana-mana, termasuk ada di Jogja.
Kemudian di Kalimantan ada suku Dayak. Sudah pernah dengar ya. Dayak, Melayu, Kutai, Basak. Di Sulawesi, Bugis, Minahasa, Boa, Toraja, Bolang, dan seterusnya. Nah, di Jawa ada Jawa, Sunda, Betawi, Bali, Banten, Madura, Tengger. Tengger ini ada di daerah kita sebelah barat ya. Tengger, Argosari dan seterusnya. Kemudian di Nusa Tenggara ada Sasak, Sumba, Dawan, di Irian, Bogilo, Dani, Asmat. Ini Irian dan Maluku. Ini di Irian dan Papua dan Maluku. Wow, banyak ya, luar biasa. Jadi ini nikmat yang luar biasa nih. Suku bangsa saja yang ada di negara kita itu sangat banyak. Itu harus kita syukuri dan kita saling menghormati. Para suku yang satu dengan suku yang lain tetap satu. Indonesia, Indonesia. Breng, 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 breng. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu apa dampaknya penyebaran penduduk yang tidak merata? Kan di Jawa penuh ya, di luar Jawa masih banyak yang kosong. Dampaknya adalah ini yang pertama. Luas areal pertanian di daerah yang padat penduduknya menyempit sehingga produksi pangan menurun. Ini dampak apa? Dampak ekonomi. Pertanian, peternakan. Kualitas penduduk semakin menurun di daerah yang padat penduduknya karena fasilitas kehidupan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu banyak. Ini jelas ya. Berarti masalah apa? Masalah sosial, termasuk masalah pendidikan ya. Nih. Kemiskinan dan pengangguran merajalela. Ini terutama di daerah yang padat. Ini juga masalah sosial, masalah ekonomi juga ya. Terutama di daerah yang padat penduduknya di Jawa itu luar biasa ya, pengangguran. Dan yang berikutnya adalah kemacetan. Kepadatan yang sudah otomatis lah di kota-kota besar, Surabaya, di Jakarta, kota-kota besar di Jawa Barat macet luar biasa karena kendaraan banyak. Kalau satu rumah masing-masing ada 4 orang, masing-masing punya motor, sudah 4. Satu mobil, kalau berapa penduduk, tinggal ngalikan, makanya macet. Kemudian banyak yang tidak puas dengan pemerintah, ya otomatis ya tidak puas karena pemerintah belum bisa meratakan pembangunan ya, terutama di daerah-daerah luar Jawa ya, itu masih jauh dari. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai merata, sudah perbaikan infrastruktur dibangun. Kemudian di daerah yang padat juga kriminalitas meningkat akibat dari kemiskinan. Banyak kejahatan ya, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Terutama di daerah-daerah yang banyak yang miskin, ya, daerah-daerah yang padat penduduk. Pemukiman kumuh otomatis, kalau kita lihat di Jakarta luar biasa, Surabaya saja sudah seperti banyak pemukiman yang kumuh. Kemudian polusi dan pencemaran meningkat. Oke lah, pendidikan kurang bagi tempat-tempat yang terpencil. Di tempat-tempat yang terpencil, pendidikannya masih sangat jauh tertinggal dari Jawa. Di Jawa ini alhamdulillah kita sangat mudah belajar di mana saja. Ya. Fasilitas belajar di Jawa itu cukup luar biasa bagus.
ketimbang yang di Papua, yang di pedalaman sana sulit belajar. Mau ke sekolah saja harus jalan kaki sekian kilo, harus melewati sungai, itu kan banyak video. Masya Allah. Nah, ini kita syukuri anak-anak, kondisi kita yang dimudahkan oleh Allah ini kita manfaatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Bismillah ya Allah, berkah. Nah, baik, oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Ini kita masuk ke penampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Kalau tadi tentang kepadatan penduduk dan dampaknya ya, sekarang kita masuk ke keragaman flora dan fauna. Persebaran flora. Apa itu flora? Oh, flora itu adalah apa? Dunia tumbuhan, tanaman ya, ini pepohonan ya, tanaman, pohon, oh banyak. Pokoknya tumbuhan ya. Baik itu yang tumbuh di hutan secara liar maupun yang karena bantuan manusia di sawah dan sebagainya. Baik, Indonesia termasuk 3 besar dunia dengan keragaman hayati. Saya ini paling top pokoknya ya, keragaman hayati ya. Tanamannya banyak macamnya. Kenapa? Karena iklimnya bagus, tanahnya bagus, airnya banyak, sangat mendukung pokoknya. Manusianya juga ramah lingkungan, sehingga hutannya aman ya, tanaman-tanamannya terpelihara dengan baik. Untuk flora bagian barat meliputi daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi diberi nama Asiatis atau Oriental. Untuk jenis di bagian timur diberi nama Australis. Nah, ini ya, untuk flora yang di bagian barat ini diberi nama Flora Asiatis. Bagian timur diberi nama Australis. Bagian tengah diberi nama daerah Willis atau peralihan. Nah, persebaran flora tadi apa? Flora tumbuhan ya, yang ada di bagian barat. Yang ada di bagian barat Indonesia ini flora wilayah bagian barat sering disebut flora asiatis atau flora oriental. Asiatis atau oriental. Karena mempunyai kemiripan dengan flora yang berada di wilayah Asia. Ini meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pada wilayah barat yang termasuk dalam dangkalan Sunda memiliki curah hujan tinggi. Flora yang mendominasi wilayah ini meliputi tumbuhan heterogen, berkayu, dan berbentuk tinggi besar, seperti yang sering kita jumpai pada daerah hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Contohnya, ini kalau ini yang langka ya, Rafflesia arnoldi, pohon andalas, tembesi, katanya orang sini slobin ya, si cempaka wangi, kayu meranti, palem ya, palem merah, kenanga, anggrek. Tapi anggrek ini sedikit ya, ini kayu besar-besar ya. Kalau di daerah kita di sini ya, di Lumajang itu ada kayu damar, pinus, jati, dan kayu lain yang besar-besar. Ini bagian barat seperti ini. Hutan flora wilayah barat. Ada 4 macam hutan: hujan tropik,
Ini tumbuhannya heterogen, ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa. Ini batangnya pohon tinggi besar, berdaun lebar, lembab, dan berupa hutan belantara. Hutan belantara. Kemudian hutan bakau mangrove ini di pantai. Hutan musim ini menggugurkan daun pada musim kemarau. Contohnya ada di wilayah utara Jawa. Dan hutan sabana tropik, rumput ya masih ada juga bahwa tumbuhan ini banyak dijumpai di Bali, Jawa Timur. Oke. Kemudian ini nak, ini ya, nak contoh yang ada di bagian barat. Ini Acacia arnoldi ya. Ini jenis palem-paleman. Ini pakis. Ya. Ini dulu sih. Seterusnya ya. Ini tumbuhan yang oke, kemudian yang ada di wilayah tengah ini apa yang ada? Yang di wilayah tengah adalah ini ya, hutan bakau, hutan pegunungan, hutan musim. Ini banyak dijumpai di Nusa Tenggara Barat. Padang rumput stepa banyak dijumpai di Nusa Tenggara Timur. Nah, di bagian tengah ini sering disebut flora peralihan. Ini antara Asia Tenggara. Ini kayu-kayunya contohnya kayu rima, anggrek hitam, kayu cendana, kayu kemiri, anggrek serat, ajan, kincung, dan lain-lain. Ini yang ada di bagian oke. Kemudian yang di bagian timur, ini yang bagian tengah ini contoh-contohnya ya, seperti ini. Kemudian yang di bagian timur ini disebut flora australis ya. Ini meliputi wilayah Maluku dan Papua. Flora yang termasuk dalam dangkalan sahul itu namanya dangkalan sahul. Ketapang, kayu sirwin, kayu merbau. Dapat juga beberapa tumbuhan endemik khas Indonesia Timur, nipah, sagu, matoa, baka, kayu putih, agatis, alba, dan lain. Kebanyakan dari flora bagian timur ini terdapat di Papua yang menyebar pada wilayah mangrove, hutan tropik, dan ya. Nah, ini tentang flora ya. Nah, ini contohnya kalau yang bagian timur ini sagu yang ini sebelah kanan. Bagaimana dengan persebaran fauna? Fauna apa itu? Fauna itu dunia hewan, binatang ya, baik itu binatang satwa ya atau satwa liar maupun yang dipelihara. Ini fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga itu anak-anak ya, yaitu bagian barat, bagian tengah, bagian timur, sama dengan fauna bagian barat dan bagian tengah dipisahkan oleh garis Willis. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Sebarannya untuk yang bagian barat ini bertipe asiatis, lebih mirip dengan hewan yang ada pada sebagian besar wilayah Asia. Ciri-ciri fauna bagian barat yaitu, nah ini ciri-ciri utamanya yang bagian barat, tubuhnya gede-gede,
contoh. Ini golongannya mamalia. Contoh ini contoh. Harimau Sumatera, kerbau, gajah, badak berjula satu, banteng, tapir, elang, jalak, buaya, ular, biawak, orang hutan, bekantan, serangga, ikan tawar, dan banyak. Ini banyak yang gede-gede, banyak yang gede, kecuali ikan. Ikan yang gede juga gede. Ya, jadi ini yang di wilayah. Yang ini contohnya ya. Apa aja nih ya? Kenal semua nggak ini ya? Ini kenal. Ini Mas Hari. Mas Hari. Mau? Ini apa ya? Mirip ya soalnya. Si Monye, dan si ini mirip. Ini mirip temannya ini. Kalau ini gajah ya. Ini apa ini badak ya? Ini sapi apa kerbau? Oh sapi, burung ya, burung ini ular. Nah, ternyata banyak yang nggak kenal juga ya. Oke. Sekarang kita lanjut yang bagian tengah. Yang bagian tengah ini sering disebut fauna peralihan atau fauna wilayah Wallace. Atau fauna wilayah Wallace. Ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Terdapat fauna asiatis, australis, dan fauna endemik atau khas yang tidak sama dengan asiatis australis. Contohnya, ini pokoknya perpaduan. Peralihan antara barat dan timur. Contohnya komodo. Komodo tahu ya. Anoa itu kambing. Seperti kambing tapi liar. Burung alo, babi rusa, burung raja perling, burung balio, dan ini yang contohnya ini yang di tengah ini. Kemudian yang di timur, yang bagian timur meliputi Papua, Maluku. Ini punya kemiripan dengan fauna Australia. Ciri-cirinya terdapat hewan bergantung, punya bulu indah, tubuh kecil, jarang berasal dari jenis kera dan jenis ikan air tawar. Contohnya adalah kanguru pohon, penyu, sisik, burung kasuari, tikus, dan musang berkantong, kuskus, cendrawasih, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Oh, cantik-cantik ya. Banyak juga yang diekspor ke Jawa. Ambil, pelihara di Jawa. Kasihan juga. Oke. Lanjut ya anak-anak. Nah, apa saja sih kenapa kok flora dan fauna itu tersebar gitu ya? Ini alasannya, faktornya yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama karena kondisi iklim. Ya ini kalau iklimnya ini ya yang bagus, terus dia kuat, ya dia bertahan. Pada wilayah gersang atau tertutup salju akan membuat beberapa hewan atau tumbuhan kesulitan berkembang. Kondisi iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh gelombang udara, suhu, curah hujan, angin, dan sebagainya. Makanya kalau misalnya di Papua ya, yang bertahan di sana ya hewan-hewan yang mampu bertahan di sana. Kemudian keadaan alam ini mempengaruhi makanan. Ini makanan. Ini yang mempengaruhi kenapa ada bagian wilayah orang maupun sebenarnya bukan pembagian wilayah, cuman itu otomatis ya, seleksi secara alam. Ini ada beberapa contoh fauna langka, flora dan fauna ya. Ini harimau macam itu,
siapa ini ayo namanya siapa terus yang lain juga banyak ya. Baik, insya Allah itu anak-anak. Nah, di buku kalian juga sudah ada pembahasan tentang ini, silakan dibaca. Ya. Nanti ada tugas dari Ustaz untuk mengerjakan penilaian hari Pak. Ya, baik, insya Allah begitu. Nanti yang mau tanya-tanya silakan ditulis di chat. Baik, itu anak-anak. Jadi tadi kasih tadi ini ya, untuk flora itu dibagi 3 ya. Flora tadi apa? Flora dunia, tumbuh. Nah, floranya dibagi 3. Jadi barat, ini wilayah barat, flora wilayah timur, tengah ya, flora wilayah tengah, kemudian flora wilayah timur. Yang fauna juga begitu, fauna dibagi 3, barat, tengah, dan timur. Oke, bisa dipahami ya. Baik, insya Allah begitu penjelasan dari Ustaz, mudah-mudahan menambah kita akhir Allah. Baik, Ustaz cukupkan, mudah-mudahan bisa bertemu lagi Baik, kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Ustaz tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa ya. Oke, sukses ya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. 3M, 5M ya. Tetap dijaga. Pakai masker saat keluar, apalagi di tempat yang banyak orang. Ya. Kemudian sering cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, bawa saja. Dan seterusnya ya, hindari kerumunan, sebaiknya di rumah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Oke, dadah ya. Sampai ketemu lagi ya. Oke.